Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum ibadah kita mulai, disampaikan agar kita menyampaikan selamat menyambut Tahun Baru kepada orang-orang di sekitar kita. Disilakan. Presbiter GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah akhir tahun, baik di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Tema ibadah ini adalah benar-benar merdeka, yang diambil dari perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 33 sampai dengan 36. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 330, Kau Allah Benteng yang Baka.
tetap habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jemaat, terimalah salam damai sejahtera bagi kamu. Bagimu. Jemaat, dipersilakan duduk. Ini adalah tahun yang tidak mudah bagi dunia karena harapan yang mulai nampak berulang kali meredup kembali. Sesekali gerbang menuju hidup merdeka seperti sedia kala terlihat dibuka. Tetapi ketika tinggal beberapa langkah, gerbang itu ditutup kembali karena kondisi yang tidak menentu dan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Akhirnya, disinilah kita terduduk dalam kungkungan malam gelap. Terkurung dalam kesendirian, mari sejenak kita mengenang mereka yang tidak lagi ada bersama kita sejak tahun ini. Tanpa mereka,
Hidup ini lebih sunyi dari biasanya. Malam ini menjadi lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Ketika hati ini merindu, mari memohon pelukan Tuhan. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya. Kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya. Tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Terbelenggu oleh ketidakberdayaan diri yang rapuh, mari sejenak kita mengingat usaha kita yang tahun ini merugi tak tertolong. Cita-cita kandas menorehkan trauma, tubuh yang melemah menggerogoti semangat hidup. Apa yang kita banggakan dan andalkan lepas dari genggaman. Ketika semua keadaan ini masih berlangsung sampai sekarang, mari katakan, Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman. Kau menjadi Bapa-Ku. walaupun gerbang kemerdekaan untuk hidup sebebas dahulu belum terbuka, mari hitung kesempatan baik yang diselipkan Tuhan. Ada harapan yang lahir dalam tangisan bayi yang baru saja keluar dari kandungan ibunya. Ada cinta yang diberkati Tuhan dalam perkawinan. Ada janji yang mengantar anak-anak dibaptis dan disidi. Ada cita-cita yang terwujud, ada hubungan yang dipulihkan, ada doa yang dijawab. Karena itu, dengan mantap kita dapat menyimpulkan, Siang malam musim tahun, biar kau melenyap dalam suka dan dukaku. Rahmat Allahku tetap, tangannya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan Saudara Yana Nere.
Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di setiap hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di setiap hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, biarlah kita memberi diri seutuhnya kepada Tuhan untuk dibimbing dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah sampai di penghujung hari di tahun 2021. Kami mengucap syukur. Dalam syukur itu, kami mau melandasinya di dalam terang firman-Mu. Dan oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan kepadamu, bersabda
dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dan pakailah kami para presbiter dalam membaca Alkitab dan di dalam memberitakannya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada akhir tahun ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 33 sampai dengan 36. Beginilah firman Tuhan. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk mengatakan sama-sama. Ini kita mau katakan sama-sama. Saya mau ajak kita untuk mengucapkan kata dalam penutupan lagu respon tadi. Haleluya. Kita ulang sekali lagi, kita mulai. Haleluya. Puji Tuhan. Ya sudah cukup, sampai situ saja tadi. Ya, maksudnya sampai di haleluya saja. Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau semua kita hari ini, baik kita yang berada di dalam gedung gereja ini, atau kita yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, kita patut mengucap syukur, kita patut mengatakan puji Tuhan. Karena apa? Dalam izin Tuhan, kita boleh berjalan di tahun 2021, 365 hari. Kita tapaki, kita jalani, dan hari ini kita boleh sampai di ujung hari di tahun 2021. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau kita renungkan bagaimana perjalanan kita di tahun 2021 ini. Ada naik, ada turun, ada sukacita, ada duka cita, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Kalau kita renung-renungkan, mana yang lebih banyak? Sukacita ataukah duka cita?
Kesedihankah atau kebahagiaan? Pergumulankah atau berbagai berkat-berkat yang lebih banyak di dalam hidup kita? Masing-masing kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita boleh ditibakan di akhir tahun 2021 ini, itu semua hanya oleh kasih karunia Tuhan semata-mata. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur dengan mengatakan puji Tuhan. Kita sudah boleh sampai di akhir tahun 2021. Apa yang mau diberitakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam akhir tahun ini, bacaan Alkitab yang menjadi dasar sebagaimana yang sudah dibacakan dengan baik oleh presbiter, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 33 sampai dengan 36. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini dimulai dari ayatnya yang ke-30. Mari kita lihat sama-sama. Dalam teks ayat yang ke-30 Injil Yohanes pasal 8. Di sana dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sampai di situ. Kalimatnya mengatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapak Ibu bisa baca nanti ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia membaginya ke dalam 2 perikop. Perikop yang pertama di ayat 12 itu disebut dengan judul Yesus adalah terang dunia. Lalu perikop keduanya, Yesus bukan dari dunia ini. Tapi kuncinya adalah pada ayat yang ke-28 dan 29. Ketika Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah orang banyak mendengar itu, maka Alkitab menyaksikannya dengan sebuah kalimat, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Kalimat yang mengatakan banyak orang yang percaya kepadanya itu berarti ada juga yang tidak percaya. Tidak semua orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi juga terdapat orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, mari kita refleksikan bagian kalimat ini, bahwa ada banyak orang yang percaya, tetapi juga kenyataannya pada saat itu tidak semua orang yang percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Mari kita refleksikan ini dalam perjalanan 365 hari di tahun 2021. Bapak Ibu, sejauh mana, sedalam apa, dan sesungguh apa, serta seyakin apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam seluruh realitas perjalanan pengalaman kehidupan kita di tahun 2021, di 365 hari yang sudah kita jalani. Banyak orang yang percaya, tetapi tidak semua orang yang percaya. Nah, ini dia menarik. Kalau ini diberitakan kepada kita, dikatakan dan disampaikan kepada kita, apakah di 365 hari itu full kita percaya? Ataukah ada hari-hari di mana kita tidak percaya? Seberapa banyak kita yang percaya bahwa ketika kita sakit Tuhan pasti sembuhkan. Tetapi seberapa banyak juga di antara kita ketika kita sakit, kita ragu akan kesembuhan itu datang dari Tuhan. Lalu kita mencari kuasa-kuasa yang lain. Seberapa banyak di antara kita di tahun 2021 ini yang percaya bahwa kalaupun saya jatuh, Tuhan pasti akan menopang dan mengangkat saya.
Tetapi realitasnya juga seberapa banyak di antara kita yang tidak percaya ketika kita jatuh, kita kehilangan harapan. Dan kita tidak percaya Tuhan akan menolong kita. Ini realitas bahwa kadang-kadang manusia percaya, tetapi kadang-kadang juga manusia ragu. Sedikit saja muncul keraguan di dalam dirimu bahwa itu berarti engkau tidak percaya. Sedikit saja. Para murid yang berada di sebuah perahu bersama dengan Yesus ketika mereka di tengah-tengah danau dan mereka ketakutan dan mereka membangunkan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Padahal mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka menyaksikan berbagai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Mereka melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan angin sakal, apa yang mereka lakukan? Tuhan, kami mau mati, bangun Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Nah itu dia. Iya kan? Kita banyak menyaksikan berbagai perbuatan-perbuatan Allah yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup kita. Tetapi realitasnya adalah ketika ada sedikit saja angin sakal datang dalam hidup kita. Ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah. Tiba-tiba kita menjadi orang yang kurang percaya. Dan firman ini mau mengajarkan kepada kita Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Jangan lagi engkau kurang percaya. Jangan lagi engkau ragukan kuasa Allahmu. Jangan lagi engkau pernah bimbang akan kuasa Allah yang berlaku di dalam hidupmu. Jangan lagi. Tetapi hari ini kalau engkau boleh ditibakan di ujung hari, di tahun 2021, itu bukan karena kekuatanmu, tetapi itu semua oleh karena kekuatan Allah yang membawa engkau sampai di akhir tahun 2021 ini. Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-29, dia katakan begini. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara di dalam menghadapi apapun yang saudara alami di dalam hidup ini. Dan itu terbukti sekali lagi. 365 hari saudara boleh tapaki dan saudara boleh ditibakan di ujung hari di tahun 2021. Mari kita lihat dalam teks bacaan kita. Ayat 33 di sana dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagian yang kedua ini ingin memberitakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perdebatan yang terjadi atau percakapan yang terjadi di sini, dalam teks ini, adalah orang-orang Yahudi yang merasakan Yesus ini siapa gitu loh. Mereka sangat meragukan akan kehadiran atau apa yang melekat, apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi banyak orang percaya tetapi juga banyak yang tidak percaya pada saat itu. Dan mereka yang tidak percaya ini mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Salah satu sikap orang-orang Yahudi pada saat itu adalah menempatkan diri mereka itu superior, lebih tinggi dibandingkan suku-suku lain. Mereka merasa mereka lebih hebat, mereka lebih tinggi, status sosial mereka lebih luar biasa. Itu sebabnya kalimat ini dikatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Karena mereka merasa bahwa mereka lah umat kepunyaan Allah, milik Allah, dan tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada mereka. Itu sebabnya mereka katakan kami bukan hamba siapapun. Tidak pernah bahkan mereka katakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan bicara tentang status sosial di sini. Tetapi yang Tuhan Yesus bicarakan adalah posisi sebagai manusia yang tidak lepas daripada kungkungan dosa.
Itu sebabnya pada ayat selanjutnya Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi secara sederhana mau dikatakan begini, kamu ini mau keturunan siapapun, kamu tetap adalah hamba dosa. Segala perbuatanmu itu membuahkan dosa di dalam hidupmu. Yesus datang untuk memerdekakan kamu dari segala dosa-dosamu itu. Menyucikan, menguduskan, mengampuni kamu dari segala dosa-dosa itu. Sehingga kamu tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kamu menjadi hamba Allah yang merdeka atas dosa-dosa. Itu yang Tuhan Yesus katakan, sehingga Ia katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, begini. Saudara dan saya bukan lagi hamba dosa, bukan. Kita bukan lagi hamba dosa. Di dalam Kristus kita sudah ditebus. Di dalam Kristus firman Tuhan katakan engkau sudah dibayar lunas. Di dalam Kristus ada pengampunan, ada kasih karunia Allah. Dan lewat firman Tuhan ini maka mau diberitakan kepada kita, kepada semua kamu yang percaya. Kalau anak menyatakan bahwa kamu merdeka dan memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar adalah orang merdeka, bukan lagi hamba dosa. Oleh sebab itu, merefleksikan 365 hari yang sudah kita jalan. Kalau saudara rasakan malam ini, Tuhan, banyak dosa saya di tahun 2021 ini. Banyak perbuatan, perkataan, pikiran saya yang membuahkan dosa dan melanggar akan firman. Kita sadar bahwa banyak di antara kita yang masih berdosa. Tidak melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang suami dengan benar. Tidak melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang istri dengan benar. Tidak melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang tua dengan benar, atau sebagai seorang anak yang menaruh hormat dengan orang tua, atau tidak melakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Kita menyadari bahwa banyak hal yang sudah kita perbuat justru mendatangkan sakit hati bagi sesama kita. Maka lewat firman Tuhan pada malam ini mau dikatakan, engkau bukan hamba dosa. Oleh sebab itu jangan beri dirimu kepada perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa dalam hidupmu. Engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu hiduplah sebagai orang yang merdeka, yang berani menolak akan segala perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa, yang berani memilih bahwa saya mau berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan dosa. Hanya mereka, firman Tuhan katakan, hanya mereka yang benar-benar mau tinggal di dalam firman Tuhan, maka mereka akan memiliki hati dan pikiran yang mampu menolak segala hal yang berkaitan dengan dosa. Kamu adalah orang merdeka, Tuhan Yesus katakan, dan bukan hamba dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita akan meninggalkan tahun 2021 ini, maka biarlah perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa itu kita tinggalkan di tahun 2021 ini. Sehingga ketika kita melangkah masuk di tahun 2022, maka kita akan melangkah sebagai orang merdeka dalam perbuatan-perbuatan yang merdeka, dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bahkan bagi semua manusia dan ciptaan yang Tuhan izinkan untuk kita jumpai dan temui di dalam dunia ini. Karena apa? Sekali lagi, kamu bukan hamba dosa, tetapi kamu sudah dimerdekakan dari segala dosa.
Dan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, ini berita yang ketiga Bapak Ibu. Sebagai orang yang dimerdekakan, maka berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan itu dijanjikan dan dianugerahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yakini dan percayalah dan tinggalkanlah tahun 2021 ini dengan satu keyakinan, bahwa saya akan melangkah ke tahun 2022 dan saya akan berjalan di dalam berkat anugerah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat nomor 138. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Sorga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang, terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat. Rantai diganti dengan kelepasan dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan, Yesus telah datang, terputus ikatan. Yesus telah datang dengan berkuasa, Ia mendobrak penjara teguh, benteng neraka pun porak-poranda, jalan merdeka terbuka penuh. Sudahkah kini hai iblis kau rasa, Yesus telah datang dengan berkuasa. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersahati dalam syafaat kita. Dalam doa syafaat ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Masing-masing kita, setiap pribadi berdoa, bersyukur. Bahkan ada hal-hal doa-doa khusus yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikanlah di malam ini.
Sebagai persekutuan orang percaya, kita bersahati dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Dan kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan. Mari kita berdoa. Sungguh, hati kami berlimpah dengan syukur. Karena kami meyakini dan percaya kami boleh diberkati dalam firman. Kami boleh disertai dalam perjalanan 365 hari di tahun 2021 ini. Kami boleh ada sebagaimana Tuhan sudah membentuk seluruh hidup kami. Itu semua hanya oleh cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan sudah begitu baik. Bapa di dalam sorga pada saat ini, bersama dengan seluruh dan semua jemaat-Mu yang beribadah dari dalam gedung gereja ini ataupun mereka yang beribadah dari rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada yang mengikuti secara live streaming. Hamba berdoa untuk mereka semua Tuhan. Biarlah anugerah, rahmat, damai, sejahtera, kasih karunia Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka, pribadi, keluarga, dan di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati mereka semua Tuhan. Dalam kesadaran betapa besar kuasa-Mu yang boleh kami alami di tahun 2021. Maka kami meyakini kuasa yang sama juga yang berasal dari Engkau ya Allah Bapa Sorgawi yang akan menuntun dan memimpin kami untuk melangkahkan kaki kami meninggalkan tahun 2021 masuk ke tahun 2022. Dalam keyakinan itu hamba meyakini juga semua kami
baik sebagai para presbiter yang bertugas malam ini, maupun bagi mereka juga yang tidak bertugas, juga para pemandu lagu, organis, solois, petugas multimedia, tim Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, pegawai kantor majelis jemaat, bergandengan tangan dengan seluruh jemaatmu, kami meyakini dan percaya semua kami disertai dan diberkati. Bapa di dalam sorga, doa-doa yang umat-Mu naikkan, yang mereka bawa ke hadapan-Mu di malam akhir tahun ini, hamba topang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami semua. Dan hamba meyakini dan percaya, serta hamba mengucap syukur karena hamba meyakini, dalam waktu Tuhan, semua doa-doa dan permohonan itu akan baik adanya untuk mereka alami dan jalani. Hamba meyakini dan percaya itu. Dan oleh sebab itu bersama dengan jemaat-Mu, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Dari mereka yang masih berusia balita sampai mereka yang berusia lansia, hamba menopang mereka di dalam doa dan memohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terus berlangsung dalam hidup mereka, hingga penuhlah sukacita dan damai sejahtera dalam hari-hari mereka. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh kami terima dalam hidup ini. Maka kami mau bersyukur untuk semua itu. Dan kami percaya juga bahwa berkat Tuhan itu selalu mengajarkan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kalau di tahun 2021 ada banyak pergumulan dan persoalan yang kami alami, ada banyak juga perselisihan dan konflik yang kami alami, ada banyak perbuatan, perkataan dan pikiran kami yang membuahkan dosa. Maka di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup berdamai, kami mau mengampuni, dan kami mau hidup lebih baik lagi untuk menjalani kehidupan kami ke masa yang akan datang. Dalam segala pengalaman yang kami alami di tahun 2021, kami mau mengucap syukur. Bapa Sorgawi, berkati gereja-Mu ini, berkati jemaat-Mu ini. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Berkati mereka yang datang dalam masa liburan dan beribadah di gereja ini. Berkati juga mereka yang mempunyai rencana perjalanan untuk esok hari ataupun di tahun yang akan datang. Berkati mereka yang sedang mencari pasangan untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Berkati juga mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berkati semua kami Tuhan, karena sungguh hanya oleh berkat dan kasih-Mu kami boleh dimampukan menjalani hari-hari kami ke depan. Seluruh pelayanan gereja ini biarlah terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalamnya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan.
Pakai kami, utus kami Tuhan, agar kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Secara khusus dalam tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara, kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk membangun bangsa dan negara ini. Untuk itu kami berdoa dan menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pemerintahan yang berlangsung di tingkat pusat sampai pelosok negeri, badan legislatif, badan eksekutif. Tuhan memberkati para kepala daerah, bahkan sampai pemerintahan yang di tingkat terendah. Tuhan memberkati mereka semua. Bergandengan tangan dalam kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Hikmat Tuhan memimpin para pemimpin kami. Maka kami bersama-sama membangun negeri ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam tahun baru yang boleh bersama kami ikuti. Dan kami percaya dan kami meyakini kami sudah diberkati. Dan oleh sebab itu kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Persembahan pujian yang sudah dinyanyikan baik solo maupun paduan suara PWKI sebentar, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara PWKI. Tuhan
Sebelum kita masuk dalam persembahan, diingatkan kembali untuk jemaat yang yang akan mengisi kotak persembahan di depan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker, juga menggunakan jalur tengah hanya sebagai jalur masuk dan jalur kiri kanan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Jemaat Tuhan, seperti dalam Galatia pasal kelima ayat yang pertama yang mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Untuk pembebasan yang dilakukan Yesus dalam hidup kita pada akhir tahun ini, mari nyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi dengan penuh kelegaan dari Kidung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku diberikan
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kemerdekaan yang Engkau anugerahkan telah membuat kami leluasa untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Bahkan ketika kami tidak lagi bermental budak, kami memiliki kemerdekaan untuk memberikan yang terbaik tanpa takut dan ragu. Kiranya Engkau berkenan atas ungkapan syukur dan bakti diri kami kepadamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan Saudara Yana Nere untuk mempersembahkan pujian. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Warta Jemaat 1. Bidang Teologi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah malam Tahun Baru 31 Desember 2021 pukul 18.00 di Gereja Bahtera Kasih. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 3. Pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, Ibu Mariana Sahal. Persembahan pujian Saudara Yan Nanere dan paduan suara PWRI. Organis Saudara Samuel Sarana Mual, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 77 orang, perempuan 90 orang, total 167 orang. Ibadah malam akhir tahun keluarga. Sehubungan telah dibagikan tata ibadah malam akhir tahun beserta sampul syukur di sektor masing-masing, maka diharapkan warga jemaat melaksanakan ibadah malam akhir tahun keluarga pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 24.00 WITA. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ibadah Tahun Baru. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 dilaksanakan pada tempat dan jam ibadah berikut. Gereja Bahtera Kasih pada jam 6 pagi, jam 9 live streaming, jam 16.30 atau setengah 5 sore, jam 19.00, jam 7 malam. Di Aspol Todopuli pada jam 9 pagi dan di Pos Filipi jam 8 pagi. Demikian disampaikan untuk diperhatikan bagi seluruh warga jemaat dan disampaikan pula bahwa bagi jemaat yang belum sempat mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah Tahun Baru, maka disarankan untuk mengikuti ibadah melalui live streaming kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih Makassar. 2. Bidang pembangunan ekonomi gereja, pengecatan dan renovasi Pastori 1. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan akan dilakukan pengecatan dan renovasi di Pastori 1, maka dibuka penawaran untuk jasa pengerjaan dengan membuat surat penawaran lengkap beserta rincian biaya-biaya, dan surat tersebut ditujukan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Surat penawaran disetor ke kantor Majelis Jemaat pada hari dan jam kerja paling lambat tanggal 5 Januari 2022. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian warga jemaat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 30 Desember 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pada akhir tahun ini, tahun 2021, akan ada kelegaan bagi yang mengikhlaskan segala perkara kepada Tuhan. Pembebasan bagi yang mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesamanya. Akan ada kesembuhan bagi yang mengampuni dan merangkul kembali sesamanya dalam persahabatan. Akan ada pemulihan bagi yang bersedia berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan keadaan orang lain. Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu pada jalan kami yang berat." Kami butuh
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.